Salam sehat semuanya. Kami, kelompok 5, akan mempresentasikan peningkatan pendidikan anak usia dini untuk melengkapi tugas ujian tengah semester kami dengan dosen pengampu Ibu Hani Ari Rahmani, MPD. Inilah anggota-anggota dari kelompok 5. Saya sendiri, Kristiani Linda Yuliastuti, Ibu Laurencia Maria Yoyon, Ibu Ana Agustina Umboh, Ibu Rini Yustiani, Ibu Yuni Endrastuti, Ibu Ertin Sofian, dan Ibu Nelly Novita Rumagi. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah proses berkembangnya kemampuan seseorang untuk memahami dan mengucapkan kata. Seiring berjalannya waktu dan interaksi, kosakata atau kemampuan bahasa seseorang juga ikut berkembang. Perkembangan bahasa anak. Perkembangan linguistik atau linguistic development anak adalah perkembangan berbahasa yang terjadi pada anak, khususnya balita. Sebenarnya, perkembangan linguistik ini akan terus berlangsung hingga anak berusia 8 tahun. Perkembangan linguistik pada anak usia dini dibagi menjadi dua. Satu, penerimaan atau reseptif, dan yang kedua, ekspresif. Bahasa penerimaan atau reseptif adalah kemampuan anak untuk mengerti apa yang sedang dikomunikasikan oleh orang lain. Kemampuan ini meliputi kata yang diucapkan, gestur, dan juga kata-kata yang tertulis. Bahasa ekspresif adalah bahasa yang digunakan oleh anak untuk berkomunikasi atau mengekspresikan dirinya. Secara umum, perkembangan bahasa anak dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, tahap pralinguistik. Dialami pada fase bayi. Pada tahapan ini, bahasa bayi berupa simbol-simbol ekspresi tertentu seperti menangis, menjerit, dan juga tertawa. Dan yang kedua, tahap linguistik. Anak sudah dapat melakukan komunikasi verbal dalam bentuk kata-kata yang dapat dimengerti. National Institute of Health menuliskan bahwa secara umum, tahapan perkembangan bahasa terpenting pada anak terjadi secara normal sejak umur 0 sampai 5 tahun. Pada masa pertumbuhan tersebut biasanya akan menjadi tolak ukur oleh para dokter atau ahli kesehatan untuk melihat apakah perkembangan bahasa pada anak tersebut normal ataukah memerlukan bantuan dari tenaga profesional. Hakikat kelompok bermain. Usia lahir sampai dengan memasuki pendidikan dasar merupakan masa keemasan sekaligus masa kritis dalam tahapan kehidupan manusia yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Salah satu bentuk program pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal yang ada di masyarakat adalah kelompok bermain yang bertujuan untuk meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhannya serta perkembangan selanjutnya. Karakteristik perkembangan dan belajar anak usia dini. Mansur menyebutkan bahwa seorang anak usia dini merupakan anak yang berada pada proses pertumbuhan serta perkembangan dan bersifat unik. Mengutip salah satu ahli, Sofia Hartati, karakter anak usia dini diantaranya adalah 1. Mempunyai rasa ingin tahu yang cukup besar. Yang kedua, mempunyai potensi yang cukup besar untuk terus belajar. Yang ketiga, mempunyai fantasi dan imajinasi yang masih akan terus berkembang. Yang keempat,
konsentrasi yang masih cukup pendek. Bahkan Maria Montessori juga mengungkapkan bahwa anak usia dini mempunyai sensitiviti daya serap yang cukup tinggi untuk menerima stimulus lingkungannya. Karakteristik perkembangan dan belajar anak usia dini. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disebutkan oleh para ahli tersebut, maka seyogianya kegiatan belajar anak usia dini secara konkret berupa rencana yang berisi sejumlah pengalaman belajar melalui bermain yang diberikan pada anak usia dini berdasarkan potensi dan tugas pengembangan yang harus dikuasai dalam pencapaian kompetensi yang harus dimiliki oleh anak. Berikut adalah karakteristik belajar anak usia dini. Yang pertama, belajar, bermain, bernyanyi. Yang kedua, pembelajaran hendaknya berorientasi pada usia perkembangan anak usia dini. Perencanaan dan penerapan program bermain anak usia dini atau PAUD. Rencana pembelajaran adalah suatu rancangan tertulis mengenai kegiatan main anak yang dilakukan secara rutin yang menjelaskan tentang struktur kegiatan dan aktivitas bermain. Para pendidik PAUD harus menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Perencanaan program belajar anak usia dini harus yaitu 1. Menyeluruh atau mencangkup 6 aspek perkembangan. Kedua, seimbang atau antara aspek satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, sesuai dengan tahap perkembangan anak. Perencanaan dan penerapan program bermain anak usia dini. Pada penerapannya, pendidik hendaklah menentukan hal-hal sebagai berikut. 1. Menentukan aspek atau indikator perkembangan. Kedua, menentukan tema atau topik. Ketiga, menentukan materi. 4. Menentukan alat dan bahan. Kelima, menentukan kegiatan. Keenam, melakukan pencatatan. Keseluruhan materi di atas diterapkan agar dalam evaluasi dan penilaiannya dapat dilakukan secara komprehensif dan holistik. Penerapan metode pemberian tugas. Menurut Bossing L. Nelson, metode pemberian tugas merupakan salah satu metode untuk memberikan pengalaman belajar yang dapat meningkatkan cara belajar yang lebih baik dan memantapkan penguasaan perolehan hasil belajar. Tujuannya adalah anak memperoleh pemantapan materi yang telah diajarkan, sehingga anak dapat menguasai materi dengan baik, dapat mengembangkan keterampilan motorik kasar dan motorik halus, dan meningkatkan keterampilan berpikir, mulai dari yang paling sederhana sampai kepada kemampuan yang kompleks. Strategi peningkatan mutu PAUD. Pelaksanaan pembelajaran anak usia dini melibatkan kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk itu sendiri adalah hasil penelitian dan pemikiran seorang profesor dari University Harvard Garner yang berpandangan bahwa dalam diri manusia setidaknya memiliki 8 kecerdasan potensi. Oleh karena itu, dalam meningkatkan kecerdasan anak usia dini, mutu pendidikan juga memerlukan strategi yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah tenaga pendidik, kurikulum, dan sarana. Pentingnya teknologi bagi pendidikan anak usia dini. Melihat dari perkembangan teknologi sekarang ini, perkembangan teknologi telah berpengaruh bagi kehidupan anak sehari-hari.
dan peran orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan teknologi dewasa ini. Tampak teknologi yang semakin berkembang perlu kita ikuti, tetapi untuk perkembangan anak memiliki dampak positif dan negatifnya. Pentingnya teknologi bagi pendidikan anak usia dini. Berdasarkan kedua dampak tersebut sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini atau AUD. Maka, mengajarkan dan mengenalkan alat teknologi berbasis komputer pada anak amat tergantung pada kesiapan pendidikan dan orang tua dalam mengenalkan dan mengawasi saat anak bermain dan menggunakannya. Karenanya kepada semua pendidik dan orang tua perlu diingatkan peran penting mereka dalam pemanfaatan komputer dan internet bagi anak. Berikan kesempatan pada anak untuk belajar dan berinteraksi dengan komputer sejak dini dengan menggunakan program yang dapat merangsang kognitifnya sehingga mereka mampu menjadi solver problem untuk masalahnya sendiri. Apalagi mengingat penggunaan komputer adalah suatu yang tidak bisa dihindari pada saat ini dan masa yang akan datang. Jadi, mengenalkan teknologi berbasis gawai dan komputer pada anak usia dini ini diperlukan pendampingan orang tua untuk membagi jadwal antara melakukan aktivitas fisik, bermain gadget, serta istirahat yang cukup. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak dapat lebih mudah mendapatkan informasi, meningkatkan kognitifnya, dan daya kreativitasnya. Nah, sekarang mari kita lihat simulasi kegiatan yang dapat dilakukan guru dengan anak usia dini dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya. Mari kita lihat. Main, nih Miss Chrissy punya permainan baru. Nah, Miss, jangan susah-susah ya, Miss. enggak dong, tentu saja tidak. Jawab nanti. Sudah lihat permainan barunya? Belum. Sudah? Ih, keren. Ada rainbow. Coba Ada lihat nama aku, ada nama aku. Iya nih ada nama. Oh, kalian sudah bisa baca semuanya, pinter. Nah, ini ada warna-warna apa aja nih? Warna apa ini? Ini warna apa nih? Merah, red, Kuning, yellow, blue, hijau, purple, green, and red. Oke, are you ready? Siap semua? Yes. Oke. Now I'm going to spin the wheel. For those, for those who I call, berarti dia yang akan jawab. Ya, 1, 2, 3. Siapa tuh? Nama siapa ya yang di layar ya? Siapa? Lauren. Loren Jengkelin. Oke. Loren Jengkelin. Oh, Loren Jengkelin. Loren Jengkelin? Enggak. Oh, enggak. Ervin nggak boleh gitu. Miss Chrissy juga nggak boleh. Loren Jengkelin. Ya. Jangan ngambek. Enggak kok, nggak ngambek. Yuk Loren, yuk. Yuk, Loren. Nanti Karena nggak Loren dapat kue. Miss, Loren ngeselin. Loren ngeselin itu. enggak. Mama. Jangan Enggak, nangis. Erdin Nanti galak, pakai permen. jahat. Enggak. Kasih permen. Jawab dulu. Jawab dulu ya. Yuk, jawab dulu. Tadi tanggal berapa ya Hari Pahlawan? Perkenankan saya untuk melengkapi dan menyempurnakan dengan kesimpulan dari mata kuliah ini.
bahwa rangsangan pendidikan awal pada anak itu ada sejak dalam kandungan hingga akhir masa usia dini. Ini akan berdampak positif pada seluruh aspek perkembangan anak. Bukan kecerdasan saja, tetapi seluruh kecakapan hidup. Dalam kaitan ini, peran keluarga dan satuan pendidikan penyelenggara PAUD menjadi sangat penting dalam proses tumbuh dan kembang anak. Terima kasih, kami dari kelompok 5, salam sehat.